Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin seorang petani miskin dari desa kecil bisa sampai ke tanah suci tanpa uang, tanpa tiket, dan tanpa perjalanan panjang? Apakah ini hanya sebuah mimpi, ataukah benar ada makhluk tak kasat mata yang mengantarnya? Kisah nyata ini akan membuka mata dan hati Anda tentang keajaiban doa dan kebesaran Allah. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang melampaui batas logika dan menyentuh keimanan terdalam. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad dan bukti bahwa kita menginginkan kebaikan dalam hidup, tuliskan sholawat di kolom komentar. Jangan ragu, tuliskan sekarang. Allahumma sholli wa sallim wa barik, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa syahbini ajmain. Semoga dengan membaca sholawat ini, kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Rasulullah. Jangan lupa, jika kisah ini menginspirasi dan menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan Anda, subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah penuh hikmah dan keajaiban. Terima kasih sudah menonton, semoga membawa manfaat dan keberkahan. Di sebuah desa kecil bernama Maju Mundur, di tengah hamparan sawah yang hijau dan luas, hiduplah seorang pria sederhana bernama Likdi. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang petani miskin yang setiap hari berkutat dengan lumpur, bercocok tanam demi sesuap nasi. Tangannya kasar, wajahnya terbakar matahari, namun hatinya tak pernah lelah berdoa. Sejak kecil, ada satu impian yang terus ia genggam erat, berangkat ke tanah suci, menunaikan ibadah haji. Namun, bagi seorang petani yang penghasilannya tak seberapa, mimpi itu tak lebih dari bayangan di siang bolong. Setiap pagi, sebelum mentari benar-benar naik, Likdi sudah berdiri di pematang sawah, menggenggam cangkul dengan kuat. Keringatnya bercucuran saat ia membelah tanah, seolah menanam harapan di setiap helai padi yang tumbuh. Ia tak pernah mengeluh, meski tubuhnya lelah, meski hasil panennya tak selalu memuaskan. Setiap butir padi yang ia panen, sebagian ia sisihkan. Ia punya kaleng kecil yang ia simpan di sudut rumahnya, tempat ia menabung receh demi receh untuk hari yang entah kapan akan tiba. Malam-malamnya dihabiskan dalam keheningan, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Di dalam rumah kecilnya yang berdinding bambu, Likdi bersujud dalam doa panjang. Dahinya menyentuh tikar lusuh, sementara air matanya jatuh membasahi kainnya. Ya Allah, jika Engkau berkenan, bawalah hamba ke rumahmu, bisiknya berulang kali. Ia tak tahu bagaimana caranya, tak tahu kapan, tapi ia yakin, Allah selalu punya jalan bagi hamba yang bersungguh-sungguh. Namun, di balik keyakinannya, ada suara-suara yang mencoba memadamkan harapannya. Para tetangga sering mengejeknya dengan tawa sinis. Likdi, makan saja susah, mau naik haji. Jangan mimpi terlalu tinggi. Salah satu tetangga tertawa sambil menepuk pundaknya. Likdi hanya tersenyum kecil, tak membalas. Ia tahu, bagi mereka, impian itu mustahil. Tapi ia percaya, di atas segala keterbatasan manusia, ada kuasa yang tak bisa diukur dengan logika. Tahun demi tahun berlalu, dan usia terus menggerogoti tubuhnya. Rambutnya mulai memutih, pundaknya tak sekuat dulu, tapi semangatnya tetap menyala. Kaleng kecil di sudut rumahnya belum juga penuh, sementara harga ongkos haji semakin melambung. Kadang-kadang hatinya nyaris goyah. Mungkinkah ia terlalu berharap? Mungkinkah semua ini hanya impian kosong yang tak akan pernah menjadi nyata? Namun, di saat-saat terlemah, ia kembali bersujud, kembali berdoa, kembali mempercayakan segalanya pada takdir. Ia tak tahu bahwa suatu hari, keajaiban akan datang dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah pertemuan, sebuah perjalanan, dan sebuah rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, di bawah langit desa yang gelap, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, seolah membisikkan sesuatu yang tak bisa didengar manusia biasa. Di suatu tempat, di antara pepohonan yang bergoyang perlahan, sesuatu sedang bergerak, mendekatinya. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, menyelinap masuk ke celah-celah dinding bambu rumah Likdi. Udara terasa lebih dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia terjaga dari tidurnya, entah mengapa dadanya terasa begitu sesak. Di luar, suara jangkrik dan gesekan dedaunan terdengar samar, tapi ada sesuatu yang lain, sebuah bisikan halus yang tak biasa. Likdi mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, semakin ia berusaha menutup mata, suara itu semakin jelas, memanggil namanya dengan lembut. Perlahan,
Ia bangkit dari tempat tidurnya dan melangkah keluar. Bulan menggantung tinggi di langit, cahayanya pucat, menyoroti sawah yang terbentang luas. Udara malam begitu sejuk, tapi ada sesuatu yang ganjil di sekitarnya. Ligdi memandang sekeliling, matanya menelusuri batas hutan di kejauhan. Lalu, di antara bayang-bayang pepohonan, ia melihatnya, sesosok pria berjubah putih, berdiri diam, menghadap ke arahnya. Wajahnya samar, tertutup cahaya bulan, tapi ada sesuatu yang begitu menenangkan dari kehadirannya. Jantung Ligdi berdegup kencang. Ia ingin melangkah mundur, tapi kakinya justru terpaku di tempat. Pria itu tak bergerak, hanya menatapnya seolah menunggu. Lalu, dengan suara yang tak lebih dari bisikan angin, ia berkata, "Jangan takut, Ligdi. Doamu telah sampai. Jalanmu akan segera terbuka." Suaranya lembut, namun menggema dalam kepala Ligdi, seolah berasal dari dalam hatinya sendiri. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, campuran harapan dan ketidakpercayaan. Siapa kau?" Suaranya nyaris tak terdengar. Namun, pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat satu tangan, menunjuk ke arah langit. Saat Ligdi mendongak, matanya terbelalak. Ribuan bintang tampak bergerak, berkumpul membentuk pusaran cahaya yang indah. Hatinya bergetar hebat, belum pernah ia melihat sesuatu yang begitu luar biasa. Ketika ia menundukkan kepala kembali, pria berjubah putih itu telah menghilang, seolah tertelan oleh malam. Ligdi berdiri di sana, masih terpaku dalam kebingungan. Apakah ini hanya mimpi, atau pertanda dari Tuhan? Ia memandang ke arah langit sekali lagi, dan sesuatu dalam dirinya berubah. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan tangan gemetar, ia kembali masuk ke rumahnya dan bersujud, lebih lama dari biasanya. Hatinya dipenuhi rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, sesuatu akan terjadi. Ia hanya perlu menunggu. Namun, ia tak menyangka bahwa jawabannya akan datang lebih cepat dari yang ia duga, dan dalam wujud yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Ligdi masih merasa gelisah. Kejadian semalam terus terngiang di kepalanya, membuatnya tak bisa berkonsentrasi saat bekerja di sawah. Cangkul di tangannya terasa lebih berat, dan pikirannya melayang ke sosok pria berjubah putih yang muncul dalam gelap. Siapa dia? Apa maksud dari kata-katanya? Apakah itu hanya mimpi, atau benar-benar sebuah pertanda? Saat Ligdi tengah larut dalam pikirannya, tiba-tiba sebuah suara berat menyapanya dari belakang. "Ligdi, kau tampak berbeda hari ini," ujar seorang pria tua yang berdiri di tepi pematang sawah. Ligdi menoleh dan mendapati Ki Wiryo, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai orang paling bijak di desa. Rambut dan janggutnya telah memutih, wajahnya penuh keriput, tetapi matanya masih tajam dan penuh wibawa. Ia sering dianggap aneh oleh penduduk desa karena lebih banyak menyendiri, seolah menyimpan banyak rahasia. Ligdi mengusap keringat di dahinya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Ki Wiryo melangkah mendekat, tongkat kayunya menghantam tanah dengan bunyi lirih. "Aku melihat sesuatu dalam dirimu, Nak," katanya dengan suara dalam. "Kau sedang menunggu sesuatu, bukan?" Ligdi terkejut. Bagaimana Ki Wiryo bisa mengetahui itu? Dadanya semakin berdebar, tetapi ia tetap diam. Ki Wiryo menghela napas panjang, lalu menatap langit. "Ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Jika kau percaya, kau akan melihatnya sendiri." Ligdi merasa bulu kuduknya berdiri. Kata-kata Ki Wiryo seakan berhubungan dengan kejadian semalam. Apakah pria tua ini mengetahui sesuatu? Ia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Ki, apakah kau pernah melihat sesuatu yang tidak biasa?" Ki Wiryo tersenyum samar, lalu menatapnya tajam. "Lebih dari yang bisa kau bayangkan." Matahari semakin tinggi, tetapi bayangan Ki Wiryo terasa lebih panjang dari seharusnya. Ada sesuatu yang aneh pada sosok lelaki tua itu, seolah ia bukan sekadar manusia biasa. "Malam ini, setelah Isya, datanglah ke rumahku," ucap Ki Wiryo sebelum berbalik dan berjalan pergi. "Ada sesuatu yang harus kau dengar." Ligdi hanya bisa terpaku, menatap punggung pria tua itu yang perlahan menghilang di balik pepohonan. Malam itu, angin kembali bertiup lebih kencang dari biasanya. Ligdi berdiri di depan rumah Ki Wiryo, ragu-ragu sebelum mengetuk pintu. Hatinya dipenuhi rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Ia tahu, apapun yang akan terjadi malam ini, akan mengubah hidupnya selamanya.
Dengan tangan sedikit gemetar, Likdi mengetuk pintu rumah Ki Wiryo. Suara kayu tua berderit ketika pintu terbuka perlahan, menampakkan sosok lelaki tua itu yang sudah menunggunya di ambang pintu. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya menyiratkan sesuatu yang dalam. "Masuklah, nak," ucapnya pelan. Likdi melangkah masuk, dan begitu pintu ditutup, suasana di dalam rumah terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Di dalam ruangan yang remang-remang, Ki Wiryo duduk bersila di lantai, mengisyaratkan Likdi untuk melakukan hal yang sama. Di antara mereka, ada sebuah mangkuk tanah liat berisi air jernih, yang entah mengapa memantulkan cahaya seakan memiliki kedalaman tak terbatas. "Apa yang akan Ki sampaikan padaku?" tanya Likdi, mencoba menahan debaran jantungnya. Ki Wiryo menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan serius. "Kau sudah dipilih, Likdi. Doamu telah dijawab dengan cara yang tidak biasa." Likdi mengerutkan kening. "Dipilih? Oleh siapa?" Ki Wiryo tak langsung menjawab. Sebagai gantinya, ia menyentuh permukaan air dalam mangkuk itu dengan ujung jarinya. Seketika, bayangan-bayangan berputar di dalamnya, menampilkan gambar-gambar yang sulit dipercaya. Ada cahaya, ada langit yang luas, ada Ka'bah berdiri megah di tengah lautan manusia. Likdi menahan napas, tubuhnya menegang. Apa ini?" Suaranya nyaris berbisik. Ki Wiryo menatapnya dengan lembut. "Ini adalah perjalanan yang telah ditakdirkan untukmu. Kau akan pergi ke Tanah Suci, tetapi bukan dengan cara yang biasa." Likdi merasa kepalanya berputar. Bagaimana mungkin, uang yang ia kumpulkan masih jauh dari cukup. Ia bahkan tidak memiliki paspor atau dokumen apapun. "Ki, aku hanya petani miskin. Bagaimana mungkin aku bisa pergi ke sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Ki Wiryo tersenyum tipis, seolah sudah menduga pertanyaan itu. "Ada makhluk-makhluk Allah yang tak terlihat oleh manusia biasa, tapi mereka ada di sekeliling kita. Dan salah satu dari mereka telah mendengar doamu, mengagumi ketulusanmu. Kau akan diantar oleh mereka, Lik." Sejenak, ruangan terasa begitu sunyi. Likdi menelan ludah, sulit mempercayai apa yang baru saja ia dengar. "Jin, apakah yang dimaksud Ki Wiryo adalah jin?" Seketika, angin berhembus dari jendela yang terbuka, meniup pelita kecil hingga apinya berkedip-kedip. Likdi merasakan hawa di sekitarnya berubah. Ia tidak tahu apakah harus merasa takut atau takjub. Yang jelas, malam ini, hidupnya telah memasuki babak yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah perjalanan luar biasa menantinya, dan ia hanya bisa berserah pada kehendaknya. Malam itu, Likdi duduk diam di rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Kata-kata Ki Wiryo masih terngiang di kepalanya. "Kau akan diantar oleh mereka." Jantungnya berdebar kencang, antara percaya dan takut. Ia sudah sering mendengar cerita tentang jin, makhluk yang hidup di dunia yang tak terlihat. Namun, memikirkan bahwa dirinya akan diantar ke Tanah Suci oleh mereka membuat pikirannya berkecamuk. Apakah ini benar-benar takdirnya? Apakah ini jalan yang Allah berikan untuknya? Udara malam terasa semakin dingin. Angin berdesir perlahan, membawa bisikan-bisikan halus yang tak bisa ia pahami. Tubuhnya mulai merasa ringan, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di telinganya, suara yang tak berasal dari dunia ini. "Pejamkan matamu, Likdi. Berserah dirilah." Suara itu begitu dalam, bergema langsung ke dalam hatinya. Likdi menutup matanya, dan saat itu juga, dunia di sekelilingnya berubah. Ketika ia membuka mata kembali, tubuhnya sudah tidak berada di desanya. Ia berdiri di tempat yang asing, sebuah hamparan luas yang bercahaya keemasan, seperti berada di antara langit dan bumi. Udara di sekitarnya hangat dan penuh dengan aroma yang tak pernah ia hirup sebelumnya. Ia menoleh ke sekeliling, dan di sanalah ia melihatnya, sosok-sosok tinggi berjubah putih dengan wajah yang bercahaya, berdiri mengelilinginya. Mata mereka penuh ketenangan, tetapi tak ada satupun yang berbicara. Salah satu dari mereka melangkah maju. "Kami telah mendengar doamu, wahai hamba yang ikhlas. Kini saatnya perjalananmu dimulai," ujarnya dengan suara yang bergema lembut. Likdi tak tahu harus berkata apa. Tubuhnya masih terasa ringan, seakan ia telah meninggalkan dunia yang selama ini ia kenal. Seketika, angin berhembus kencang, dan dalam sekejap, tubuhnya melesat dengan kecepatan yang mustahil dijelaskan. Ia tidak berjalan, tidak pula berlari, ia melayang, terbang menembus ruang dan waktu.
Angin berdesir di telinganya, dan di kejauhan, ia mulai melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak oleh haru. Cahaya yang begitu terang terpancar di tengah gurun pasir yang luas. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat bangunan suci itu, Ka'bah. Tubuhnya bergetar, matanya dipenuhi air mata. Ia tak percaya, ia benar-benar ada di sini. Tanpa tiket, tanpa uang, tanpa perjalanan panjang yang melelahkan. Ia telah tiba di tanah suci dengan cara yang di luar nalar manusia. Kakinya menyentuh tanah, dan tiba-tiba segalanya terasa nyata. Kerumunan jemaah mengelilingi Ka'bah, melantunkan doa dan zikir. Likdi jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, Engkau benar-benar maha kuasa, lirihnya. Di antara lautan manusia, ia hanya seorang petani miskin dari desa kecil, tetapi kini, ia berada di tempat yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ia tak tahu bagaimana semua ini terjadi, tetapi satu hal yang ia yakini, keajaiban itu nyata bagi mereka yang percaya. Likdi masih berlutut di tanah, air matanya mengalir tanpa henti. Di hadapannya, Ka'bah berdiri megah, lebih indah dari apa yang pernah ia bayangkan. Suara lantunan doa dan zikir menggetarkan jiwanya, membuat tubuhnya terasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah. Ia mengangkat tangannya, berdoa dengan suara bergetar, mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga. Ya Allah, aku di sini, aku benar-benar di sini, katanya lirih. Ia masih tak percaya bagaimana dirinya bisa sampai di tempat suci ini, tetapi ia tahu, ini adalah jawaban dari doa-doanya yang selama ini ia panjatkan dengan penuh keikhlasan. Jemaah dari berbagai penjuru dunia berlalu lalang di sekitarnya, mengenakan ihram putih bersih, wajah mereka bersinar dengan ketenangan dan kedamaian. Likdi pun perlahan bangkit, tubuhnya terasa ringan, seolah masih terhubung dengan keajaiban yang membawanya ke sini. Ia melangkah ke arah Ka'bah dengan hati berdebar, lalu menyentuhkan tangannya ke dindingnya yang sejuk. Saat itu juga, tubuhnya bergetar hebat. Seakan seluruh kesulitan hidupnya, kelelahan bertahun-tahun di sawah, dan hinaan yang pernah ia terima, semua luruh dalam satu sentuhan ini. Ia kemudian berjalan perlahan mengikuti arus jemaah yang sedang melakukan tawaf. Kakinya melangkah tanpa henti, bibirnya terus melantunkan doa. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti perjalanan panjang menuju keikhlasan yang hakiki. Ia tak peduli bagaimana ia tiba di sini, tak peduli apakah orang lain akan percaya dengan kisahnya atau tidak. Yang ia tahu, Allah telah menunjukkan kebesarannya. Setelah menyelesaikan tawaf, Likdi bergegas menuju Hijr Ismail, tempat yang diyakini sebagai salah satu lokasi mustajab untuk berdoa. Ia kembali bersujud, memohon ampunan dan keberkahan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang di desanya. Ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan doa. Jangan biarkan aku kembali tanpa perubahan. Jadikan aku manusia yang lebih baik, lebih ikhlas, dan lebih bermanfaat bagi sesama, doanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, suara berat yang familiar terdengar di telinganya. Likdi, sudah waktunya. Tubuhnya menegang, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun yang berbicara. Namun, ia tahu suara itu. Suara yang sama yang membimbingnya ke sini. Hatinya dipenuhi rasa haru dan pasrah. Apakah ini berarti perjalanannya sudah selesai? Angin berhembus lembut, dan perlahan, matanya terasa berat. Dunia di sekelilingnya mulai memudar, suara-suara di Masjidil Haram semakin menjauh. Tubuhnya terasa ringan, seperti ketika ia pertama kali dibawa pergi. Dalam hitungan detik, kesadaran mulai meninggalkannya, membawa Likdi kembali ke tempat asalnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang ia yakini, ia telah menyaksikan keajaiban dengan matanya sendiri, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah, kisah ini mengajarkan kita bahwa ketulusan dan keikhlasan dalam berdoa bisa membuka jalan yang tak terduga. Allah maha mendengar dan maha mengabulkan doa hambanya, meski dengan cara yang melampaui akal manusia. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan keyakinan, karena mukjizat bisa datang dalam berbagai bentuk bagi mereka yang percaya. Cerita ini dibuat untuk menginspirasi dan memperkuat keimanan. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan pegangan hukum atau panduan ibadah secara syariat. Segala bentuk keajaiban adalah hak prerogatif Allah SWT, dan hanya Dia yang mengetahui rahasia di balik segala kejadian. Ke tanah suci naik haji, hati bersih penuh ketakwaan, berdoa dengan tulus di hati.
Keajaiban hadir dalam keimanan. Semoga kisah ini menginspirasi dan menambah keyakinan kita akan kebesaran Allah. Tetaplah berdoa, berusaha, dan bertawakal, karena setiap langkah yang dilakukan dengan ikhlas akan selalu mendapat ridha-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.